Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga desa Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat creepy ya, serem banget nih. Dikirimkan oleh salah satu kontributor kita, warga desa Skaudi ya, yang gak mau disebutin namanya. Bercerita tentang sebuah tempat atau toko buku ya, yang dulu sangat-sangat terkenal. Dan dia di situ bekerja sebagai seorang customer service. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya bekerja sebagai seorang layanan pelanggan atau customer service di sebuah toko buku yang paling besar dan berjaya pada masanya. Anehnya, tidak ada yang betah ya atau bertahan lama bekerja pada layanan pelanggan ini di toko buku itu ya. Dan saya nggak tahu waktu itu kenapa, ceritanya seperti apa, penyebabnya apa gitu ya sampai nggak betah. Dan tibalah sore itu ketika saya diminta untuk lembur. Padahal saya lagi benar-benar capek banget. Karena bekerja sebagai customer service ini bukan cuma sekedar melayani keluhan dan keinginan para pelanggannya ya, tapi juga merangkap sebagai pramuniaga buku. Ya, tapi karena uang lembur yang didapat nih cukup lumayan, ya akhirnya saya menerima tawaran supervisor saya itu. Waktu itu sore, jam 5, hujan. Petir terdengar bersaut-sautan. Keadaan pun jadi lebih hening ya. Hening, lengang ya, karena waktu itu selain cuacanya yang mendung, memang gak ada orang yang datang saat itu. Pelanggan maksudnya ya, gak ada pelanggan yang datang saat itu. Kalau sudah begitu, para pramuniaga nih akan sibuk untuk membersihkan etalase-etalase sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi bukan berarti gak ada pelanggan mereka gak bekerja gitu ya. Saat itu saya merapikan buku ya. Dan saya tertegun dengan sebuah buku horor yang ada di display dengan judul Hantu di Sekolah, dengan cover seorang gadis dengan mata yang melotot dan kepala hampir terputus di cover bukunya itu ya. Wajahnya berdarah-darah gitu. Dan saat itu di toko yang sepi ngebuat saya benar-benar jadi merinding ya. Saya ngerasa mual saat itu ya. Beberapa bagian dari cover itu seolah-olah menjelaskan dengan detail apa yang sedang dirasakan oleh tokoh yang ada di dalam novel itu. Ya pokoknya benar-benar mengerikan lah ya. Setelah mendisplay buku selesai, saya kembali sibuk di depan layar komputer. Mengambil sebuah agenda hitam, buku agenda hitam di dalam laci dan memeriksa agenda pekerjaan saya besok. Tiba-tiba dari sisi sebelah kiri saya itu ada telepon ya. Dan telepon itu berdering. Kalau di toko nggak ada suara deringnya, tapi ada lampu nyala berwarna hijau biar suara deringnya ini nggak mengganggu pelanggan. Berkedip-kedip tuh lampu, tanda ada yang telepon. Dan saya pun ngangkat teleponnya. Saya menyapa dan mengucap salam ya sesuai SOP atau standar operational procedure-nya. Tapi di balik telepon itu nggak ada sama sekali orang yang menjawab. Jadi diem aja hening gitu ya. Dan tiba-tiba muncul suara
Kayak orang yang menghela nafas tapi berat banget gitu. Kayak gitu. Ya otomatis bulu kuduk saya merinding gitu ya, meremang gitu ya. Sampai akhirnya ada suara di seberang sana. Suara itu bilang gini, "Mengapa kamu berkeringat?" Katanya gitu. Iya, suara telepon di seberang saya itu nanya saya begitu. "Mengapa kamu berkeringat?" Ya otomatis saya tanya dong, "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Tanya saya. Saya juga sambil siap-siap matiin teleponnya ya, karena emang udah takut. Terus suara di seberang sana tuh bilang gini, "Mengapa kau takut? Jangan dimatikan dulu teleponnya." Suara itu bilang gitu. Ngebuat saya tuh jadi semakin parno aja, ketakutan gitu. Ya, saya berkata saya nggak takut, tapi suara itu malah menertawakan saya. Suara laki-laki yang berat tertawa gitu ya. Agak aneh sih sebenarnya suaranya. Kayak ada reverb atau gema gitu ya. Akhirnya karena merasa terancam dan tidak aman, saya mematikan saluran telepon itu, duduk di bangku lagi, bekerja, menyibukkan diri ya, melupakan apa yang barusan terjadi. Tapi saya tetap aja nggak tenang karena udah sering banget telepon itu mengganggu saya saat itu, dan kayak dia tuh tahu gitu apa yang saya lakukan gitu. Sementara kalau dipikir-pikir ya, yang bisa mengawasi saya itu ada 2 ruangan. Yang pertama ruangan CCTV dan ruangan IT. Jadi di ruangan IT juga bisa lihat kamera CCTV. Karena saya penasaran, ya saya naiklah ke lantai 4 di mana ruangan IT itu berada. Tapi semua ruangan di lantai 4 itu udah sangat sepi. Karena karyawan office tuh emang udah waktunya pulang ya. Yang ada tinggal customer service, pramu gitu. Cukup mengejutkan buat saya. Ruangan IT tuh gelap banget gitu. Dan udah nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya saya bertemu ketika turun ya ke lantai bawah, saya bertemu dengan seorang pekerja gudang. Iya, jadi pekerja gudang juga di shift ya. Ada shift malamnya juga. Dan pekerja gudang itu nanya ke saya, "Ada apa?" katanya, "Saya maghrib-maghrib ke lantai 4. Ya, saya jawab apa adanya gitu ya. Saya menceritakan apa yang saya alami, kayak ada teror telepon customer service. Namanya Pak Budi ya, orang gudang itu. Jadi Pak Budi ini menjelaskan bahwa emang udah lama telepon menjelang maghrib itu kerap kali berbunyi di hari-hari tertentu. Dan seringnya itu ketika langit udah mulai gelap dan hujan turun deras gitu. Gak tahu kenapa ya. Kemudian saya nanya kan, kalau menurut Bapak sendiri itu orang atau sesuatu gitu? Ya saya nanyanya sambil pakai kode tangan gini ya. Nah terus Pak Budi yang duduk di sebelah saya bilang kalau customer service yang bekerja beberapa bulan ini itu berhenti atau resign karena nggak tahan sama teror-teror itu gitu. Ya teror ini juga nggak tahu ya tujuannya apa ya. Terus Pak Budi bilang gini, memang permasalahan ini belum bisa dipecahkan gitu, tapi nggak perlu menunjukkan rasa takut katanya. Mungkin dia tuh cuma iseng doang gitu. Yang penting dia kan nggak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sepertinya juga orang yang neror itu cuma berani lewat telepon doang, nggak sampai menampakkan wujudnya. Ya kalau emang dia sampai berani nunjukin dirinya, ya tenang aja kan ada Bapak katanya gitu, Pak Budi gitu. Bapak siap nangkep orangnya dan melaporkannya ke polisi katanya gitu.
Ya sebenarnya sih saya agak nggak puas ya dengan jawaban itu. Kalau emang telepon iseng, kenapa sampai resign gitu customer service sebelum saya gitu. Dan saya waktu itu pernah ya masuk shift pagi, tapi supervisor saya kembali meminta saya lembur dan saya menyanggupi, tapi hanya jam 7 malam. Dan setelah menyelesaikan jam shift saya naik ke lantai 4 untuk fingerprint. Ini di lantai 4 lagi ya. Dan suasana lantai 4 ini kayak biasa ya. Maksudnya sepi, benar-benar sepi gitu ya. Dan lampunya tuh gelap, cuma kayak lampu, ya ada beberapa cahaya dari lampu-lampu temaram lah. Dan ada sebuah telepon. Jadi ini fingerprint, di sebelahnya tuh ada telepon. Teleponnya warna hitam. Dan telepon itu berdering. Iya, kali ini berdering ya, ada suaranya. Dan anehnya, ngapain gitu kan? Lantai 4 tuh udah gak ada orang gitu. Ngapain telepon-telepon gitu? Siapa gitu? Cuma ya, saya coba ngangkat teleponnya. Dan lagi-lagi saya mendengar suara helaan nafas berat. Dan saya kayaknya udah familiar ya, karena udah sering gitu dengar suara itu gitu. Dan saya ngangkat telepon itu diem, nungguin si orang di balik telepon ini ngomong. Dan ngerasa udah nggak ada yang ngomong nih, saya nyoba tutup nih. Tapi lagi-lagi dia tuh tahu gitu ya, ketika saya tuh mau nutup teleponnya, dia tuh selalu ngomong gitu. Lagi-lagi dia ngomong gini, "Jangan kamu tutup teleponnya," kata si laki-laki di seberang sana. Saya merinding lagi ya, dan kalau diladenin ya kayaknya sih bakal makin menjadi ya. Akhirnya ya udah saya putus aja teleponnya. Jadi setelah saya fingerprint, saya turun ke lantai 2 dan membuka loker untuk mengeluarkan barang-barang saya yang ada tas segala macam. Dan saya turun lagi ke lantai 1 dan masuk ke ruangan security untuk body check ya. Jadi tas saya dicek, badan saya dicek gitu ya. Dan setelah saya beres, saya keluar dari ruangan itu dan pulang melewati jalan pintas. Nah ini nih, jalan pintas itu emang sepi banget, tapi ya mau gimana lagi ya, karena emang itu akses yang paling cepat ketimbang saya harus muter lagi, bedanya sampai setengah jam gitu waktu perjalanannya. Dan itu bakal bikin saya capek banget gitu. Ya udahlah, walaupun takut, saya beranikan diri, membulatkan tekad untuk melewati jalan yang kosong gitu. Jadi kayak kanan kiri tuh ada kebun kecil yang apa ya, bisa dibilang kosong aja gitu, nggak ada perumahan warga gitu. Dan bahkan di situ ada pemakaman. Saat itu saya dikejutkan dengan telepon genggam saya yang berdering. Tapi nomornya di situ tertera nomor rahasia. Ya saat itu masih ada ya, nomornya diilangin gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Saya nyoba ngangkat teleponnya. Dan lagi-lagi suara helaan nafas berat yang terdengar dari telepon saya. Waduh. Gimana ya? Saya takut tapi kesel juga gitu ya. Kalau emang itu ulah manusia ya udah deh, saya biarin aja gitu ya. Teleponnya tetap saya angkat gitu ya. Tapi saya taruh di dalam tas gitu biar dia ngomong sendiri lah ya. Dan anehnya ketika sampai 45 menit kemudian saya ngecek lagi telepon itu masih tersambung. Waduh, jadi merinding nih ya. Saya pikir itu orang apa gimana gitu ya. Terus ya udahlah, saya angkat lagi teleponnya dan saya ngomong gitu ya sama orang di balik telepon itu. Saya bilang,
makasih ya udah nemenin saya nih sampai ke rumah, saya bilang gitu. Dan suara dari balik telepon itu kembali tertawa berat dan menggema. Kemudian laki-laki itu bicara, kamu masih perlu berjalan kaki lagi sekitar 15 menit atau kalau tidak, kamu harus menggunakan beca dan membayar 5.000 rupiah. Orang itu tahu sampai detail. Wah, dan karena dia banyak tahu tentang detail kehidupan saya gitu ya, saya merasa keganggu dan ngerasa gak nyaman pastinya. Dan mulai saat itu saya memutuskan untuk meminta pertolongan salah satu teman saya untuk mengantar dan menjemput saya bekerja setiap pulang kerja gitu ya. Gak apa-apa lah saya bayar berapa gitu ya. Telepon-telepon dari nomor rahasia ini akhirnya gak pernah saya angkat lagi. Tapi telepon-telepon pada bagian customer service, ya itu kan gak bisa saya abaikan ya. Dan saya sering bertanya-tanya ketika akan mengangkat telepon di saluran telepon pelanggan, apakah itu pria yang meneror saya atau emang beneran pelanggan gitu. Jadi kan bingung gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya memutuskan sama seperti yang lain. Saya pun ngerasa gak betah dan memutuskan untuk resign. Karena apa? Saya mulai menerima benda-benda aneh di dalam tas saya. Hari pertama benda aneh yang ada di dalam tas saya itu kayak kembang-kembang makam gitu loh. Kayak kembang 7 rupa gitu ya. Yang dibungkus pakai kertas. Terus kemudian jarum. Kayak kertas tapi dalamnya jarum gitu. Terus di hari berikutnya ada rambut yang dibungkus pakai kertas, terus di dalamnya ada tulisan yang apa ya? Tulisan apa itu saya nggak ngerti gitu ya, kayak Jawa kuno mungkin. Dan yang paling membuat saya frustasi waktu itu, di dalam tas saya ya tiba-tiba ada boneka kecil yang dibuat dari karung goni gitu loh, yang kepalanya tuh bulat gitu ya. Terus sama dia digambar mata dan mulut yang ngeri banget gitu ya gambarnya tuh. Dan ya entah itu apa atau siapa gitu ya. Saya pikir pengalaman mengerikan ini bukan hanya datang dari hantu saja ya, tapi kadang manusia itu lebih berhati iblis ketimbang makhluk yang tak kasat mata yang sesungguhnya. Saya Raden Ruli pamit. Ketemu lagi di Mencekam selanjutnya. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.